Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua, kita jumpa lagi bersama para Ustazah Markas Tahfidz Quran Al-Furqan GKB. Untuk mengobati rasa kangen Ustazah dengan kalian semua, Ustazah kembali hadir dalam Sirah Nabawi. Tentang apa ya kisah kali ini? Ustazah kali ini akan bercerita sekilas tentang berdirinya Ka'bah kembali yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Didengar baik-baik ya cerita dari Ustazah, karena di akhir cerita Ustazah akan memberikan pertanyaan untuk anak-anak semua, dan itu jadi PR buat kalian semua. Nanti kalau sudah masuk, Ustazah akan menanyakan apa yang telah diberikan PR oleh Ustazah kepada kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'bah kembali dibangun karena hanyut oleh banjir, dan itu terangkum dalam buku yang berjudul Cahaya dari Mekah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah yang telah runtuh. Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk membangunnya kembali. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun mulai membangun Ka'bah. Nabi Ismail yang mengangkat batu-batunya dan memberikan batu-batu tersebut kepada ayahanda, yakni Nabi Ibrahim, untuk dibuat dinding Ka'bah. Panas terik matahari tidak menghalangi mereka berdua dalam melakukan pekerjaan. Sampai-sampai tangan Nabi Ismail berdarah terluka karena terlalu lelah. Tidak hanya lelah, mereka pun merasakan haus, lapar, dan dahaga. Namun sepanjang pembangunan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, "Ya Allah, terimalah amal perbuatan kami." Akhirnya Ka'bah pun berdiri dengan jerih payah mereka berdua. Pada saat dinding Ka'bah telah tinggi, Nabi Ibrahim pun naik di atas batu karena sudah tidak terjangkau oleh tangan Nabi Ibrahim. Dan batu yang diinjaknya batu yang lembab sehingga tercetak telapak kaki Nabi Ibrahim yang sekarang lebih dikenal dengan Maqam Ibrahim. Jangan salah paham ya, Maqam Ibrahim bukanlah makam atau pusarah Nabi Ibrahim, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihi salam ketika membangun Ka'bah. Setelah Ka'bah berdiri, Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk menyeru semua manusia untuk datang ke Baitullah, yakni Ka'bah. Ya Rob, bagaimana aku bisa menyeru dan mengundang para manusia untuk datang ke sini, sedangkan suaraku tidak terdengar oleh siapapun, kata Nabi Ibrahim. Sudahlah Ibrahim, undanglah umat manusia untuk datang ke Baitullah. Untuk menyampaikan suaramu kepada mereka, itu menjadi bagian dari kuasaku. Nabi Ibrahim lalu naik ke atas bukit dan mengumandangkan seruannya kepada umat manusia untuk datang ke Baitullah. Seketika itu juga, gunung-gunung pun bergetar, pohon-pohon kurma merunduk, dan angin pun bertiup, berdesir menyampaikan seruan Nabi Ibrahim. Jadi, orang-orang yang datang ke Baitullah adalah
orang-orang yang telah mendengar nida dari Nabi Ibrahim. Jadi kita nggak usah takut ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang telah mendengar nida seruan Nabi Ibrahim dan bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setelah Ka'bah berdiri, penduduk Mekah pun banyak yang beribadah ke Baitullah. Tapi sayang, lama-kelamaan ada musibah. Seorang pemimpin Bani Khuza'ah yang bernama Amru bin Luhai membawa berhala dan ditaruh di dalam Ka'bah. Akhirnya, bukan hanya satu berhala, ada berhala Lata, Uzza, Manat, dan lainnya. Dan Ka'bah pun dipenuhi dengan berhala-berhala. Ketika Ka'bah sudah dipenuhi dengan berhala, penduduk Mekah pun lupa dengan ajaran Nabi Ibrahim. Penduduk Mekah pun menyembah berhala kembali. Di antara berhala-berhala tersebut, ada yang bernama berhala Lata, Uzza, Manat, dan lain-lainnya. Pertanyaan dari Ustazah, siapakah nama tokoh yang telah berhasil merusak keyakinan penduduk Mekah yang semula berkeyakinan tauhid menjadi musyrik? PR ya. Seperti yang kita ketahui saat ini, Ka'bah telah menjadi bangunan yang megah dan sangat bagus. Banyak seluruh umat manusia dari segenap penjuru dunia beribadah datang ke Baitullah. Sampai di sini dulu ya cerita dari Ustazah. Yuk kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.